Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu lalu viral sebuah kisah. Kisah yang membuat kita terharu dan juga iri. Kok bisa ya? Aku mau seperti itu, tapi gimana caranya? Malu. Malu sekaligus bertanya dalam hati. Apakah kita sudah mengamalkan dan mendalami Al-Quran? Al-Quran sebagai pedoman hidup ini. Sebuah kisah tentang seorang hafiz cilik yang dalam keadaan tidak sehat sekalipun, ia tetap membaca dan menghafal Quran. Dan bersama pagi hari ini kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berjuang melawan penyakit kronisnya dan juga mengalami kritis, akhirnya Muhammad Ibrahim Wafiq menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ketika Allah memanggilnya, ia terus melantunkan dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Mungkin bagi kita sebagai orang tua ingin sekali punya anak yang bisa menghafal Quran. Atau mungkin di zaman sekarang generasi milenial yang sudah menghafal Al-Quran pasti ingin bisa mudah, cepat, dan mendalami Al-Quran. Maka dari itu pagi hari ini jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio juga, insya Allah kita akan membahas mengenai ini, mahkota surga untukmu wahai ayah dan ibu. Masya Allah, tabarakallah. Dan pagi hari ini saya sudah bersama juga dan akan segera saya panggilkan kedua orang tua dari almarhum Ibrahim. Langsung saja, mohon izin Pak Fajar dan Ibu Ika boleh masuk kembali. Assalamualaikum Pak Fajar, sehat Pak? Masya Allah, Ibu sehat ya. Silakan Ibu di sini dulu, saya mau bertanya sedikit sama Ibu dan juga Bapak. Hari ini hari Jumat, kemarin hari Kamis katanya 3 tahunan ya? Iya. 3 tahun. Boleh dipakai Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis adalah 3 tahun. Haul ketiga tahun Hijriah. Haul ketiga tahun Hijriah, Masya Allah. Dan sekali lagi kami dari tim Islam Itu Indah dan juga yang ada di studio mendoakan ya, semoga almarhum bisa membawa syafaat untuk kedua orang tuanya nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kedatangan Bapak dan Ibu di sini saya boleh nanya ya, nggak apa-apa ya? Mbak Im itu sudah menghafal Al-Quran dari umur berapa Pak? Mbak Im itu dia belajar Al-Quran dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun? 4 tahun, 5 tahun udah bisa baca Quran. Mulai SD baru mulai hafalan Quran. Tapi memang terkendala dari masih kecil, memang sering sakit. Memang sering sakit. Iya. Jadi baru fokus di kelas 3 baru mulai full tahfiznya lagi gitu. Masya Allah. Sudah berapa juz Mbak Im? Baru juz 30 lagi mau menyelesaikan juz 29. Tapi Masya Allah lantunannya begitu indah. Ya. Masya Allah, pastinya Ibu dan Bapak bangga ya punya Sangat anak seperti bangga. Mbak Im pastinya, Masya Allah. Ya. Terus ketika Mbak Im sedang menghafal itu Ibu, Mbak Im pernah gak sih atau Ibu mendengar gitu, Mbak Im kayak ngeluh, aduh capek ngafal Al-Quran gitu? Alhamdulillah ya, Mbak Im itu Masya Allah, dia sangat suka sekali baca Quran, dia sangat cinta dengan Al-Quran, dia tidak pernah mengeluh capek, bahkan di saat sakit pun dia itu tidak berhenti menghafal. Masya Allah. Tetap dengan kondisi apapun, di ruang tunggu rumah sakit dia menghafal, nggak ada Al-Quran dia buka HP. Oh ya? Iya. Nah, Ibu Selalu nemenin tuh terus ya? Iya. Masya Allah, hebat sekali. Ustaz Maulana, apa Ustaz lihat dari perjalanan hidup Mbak Im dan juga Ini orang tua pelajaran besar buat kita, Masya Allah, tabarakallah. Sosok kemuliaan yang luar biasa. Ingat, buat anak-anakku yang lagi nonton, orang tua yang lagi nonton, kepada semuanya yang lagi nonton, jadikan ini pembelajaran atas kemuliaannya orang yang hafil apal Quran, hafiz Quran, itu luar biasa. Apalagi menjelang akhir ayatnya ini nih, innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung akhirnya. Maka ketika mengembuskan napas terakhir dengan
hafalkan Quran, akhirnya adalah menghafal Quran, membaca Quran, maka sepanjang dari meninggalnya sampai dibangkitkannya, maka digolongkan orang yang lagi baca Quran. Amin ya Allah. Amin. Masih digolongkan. Jadi sepanjang hari, sepanjang sampai dibangkitkan itu, alhamdulillah boleh dapat pahala membaca Quran dan tergolong husnul khatimah. Apalagi kemudian beliau akan diangkat sesuai berapa apalannya, itu hebatnya, dan bisa memberikan mahkota buat orang tuanya. Amin ya Ini Allah. pembelaan buat orang tuanya. Lalu enaknya ini kalau orang hafal Quran bisa mengajak untuk mengangkat derajat orang tuanya. Nah ini nih luar biasanya. Bahkan Al-Quran menjadi syafaat buat orang-orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, apalagi orang yang mencintainya, apalagi ada Quran dalam dirinya. Terima kasih Ustadz Maulana. Sekarang Ustadz Maulana boleh kembali duduk. Ibu dan Bapak juga boleh duduk di sini. Insya Allah nanti aku mau nanya lagi sama Bapak dan Ibu, nggak apa-apa ya? Kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah dan juga ada di studio ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingin sekali punya anak yang bisa menghafal Al-Quran. Banyak orang tua yang berusaha untuk itu. Sampai-sampai ada juga orang tua yang mikirin nih makanan dan minuman apa yang cocok supaya anak bisa menghafal Al-Quran. Ada loh yang kayak begitu. Kita tanya sama Ustadz Ahmad kan. Ustadz, apakah benar ulama-ulama yang sudah menghafalkan Al-Quran itu kayaknya butuh makanan dan minuman khusus? Ini penting sekali loh Ustadz. Jelasin ya. Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah, dan yang memberikan kekuatan dan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah yang menciptakan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjaganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan hamba-hambanya untuk bisa dan mudah menghafal Al-Qur'an. Apa saja sih makanan dan minuman yang dianjurkan oleh para ulama untuk dikonsumsi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran ataupun menghafal daripada hadis-hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Diterangkan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ketika orang itu mau kuat hafalannya, maka hendaknya dia mengkonsumsi madu. Kata Imam Zuhri, alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hifdi. Hendaknya kalian itu memakan atau mengkonsumsi madu, karena sesungguhnya madu itu bagus sekali untuk memperkuat hafalan. Bahkan ulama menjelaskan biasanya itu di waktu pagi daun peppermint sebagai ganti teh dididihkan, dicampur dengan minyak daripada habatus sauda atau jintan hitam, lalu ditambahkan 1 sendok besar madu, lalu kemudian diminum di waktu pagi, maka itu akan memperkuat hafalan dan menjernihkan akal kita. Lalu kemudian yang kedua, kata Imam Zuhri, adalah mengkonsumsi zabib atau kismis atau yang dikenal dengan anggur kering. Kenapa? Kata Imam Zuhri, man sarahu an yahfad fa'alaihi bi'akli zabib. Siapa orang yang kepengen mudah hafalannya dan bagus hafalannya, maka hendaknya dia makan kismis atau anggur yang kering. Diterangkan bahwasanya Al-Imam Hashimi rahimahullah, Al-Imam Naif Ibn Al-Abbas, beliau mengatakan bahwasanya murid-muridnya melihat bahwasanya gurunya ini setiap pagi makan anggur kering setiap paginya 21 butir. Dan yang bagus lagi kalau anggur keringnya itu kismisnya yang berwarna putih. Apalagi yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang yang hafalan, diantaranya yang ketiga adalah mengkonsumsi minyak zaitun, lalu kemudian lagi meminum susu sapi, lalu kemudian yang kelima adalah minum air zam-zam,
Lalu kemudian yang keenam adalah makan ikan segar. Wah. Ini memperkuat hafalan. Masya Allah. Tetapi yang dapat menghilangkan atau membuat lupanya hafalan diantaranya adalah makan apel, Ya. lalu kemudian banyak makan sehingga kenyang sehingga mempersulit hafalan. Jadi nggak mau dan hafalan yang ya. terakhir memilih-milih makanan, jangan sampai ada yang masuk ke dalam tubuh kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu cahaya, dan cahaya nggak akan masuk ke dalam orang yang di dalamnya ada kemaksiatan. Masya Allah, tepuk tangan dong. Berarti itu makanan yang dibolehin dan tidak dibolehkan. Maksudnya memberikan manfaat gitu ya Ustaz Manfaat, Ahmad ya. betul. Terima kasih Ustaz Terima Ahmad. kasih. Kan aku jadi mau nanya nih, izin sama Pak Fajar dan Bu Ika. Kalau Baim suka makan apa di rumah? Ayo. Alhamdulillah Baim itu suka makanan yang enak-enak ya. Oh yang enak-enak. Ya, terus? Dia suka dagingnya di sop atau digoreng. Dia suka nasi goreng, dia suka ikan lele, dia Sama. Aku juga suka ikan lele. dia Iya. suka banget chicken katsu kalau makanan sekarang. Jadi makanan-makanan yang sehat bergizi ya. Iya. Jadi untuk kesehatan juga, untuk supaya Iya. otaknya juga bisa lancar berpikir nantinya. Iya, ya. betul. Masya Allah. Ustaz. Terima kasih ya. Pak, Iya. Bu, terima kasih. Iya. Nanti saya mau nanya-nanya lagi ya. Oke. Nggak apa ya. Masya Allah. Ustaz Ahmad, Ustaz Syam. Ngagetin aja dari belakang. Nanya. Apaan? Sini. Ke depan ya. Iya, apaan? Kan kita Kayaknya nggak- syahdu banget hari ini ya. Iya ya hari ini. Subhanallah. Ya Allah, makanya ini lagi bahas mengenai Al-Qur'an. Tapi kalau orang baik meninggal dunia itu musibahnya buat kita. Ya. Bagi dia itu nikmat. Oh gitu. Iya dong, karena udah menikmati di antara kebaikan yang dia lakukan di dunia. Oh. Jadi Baim mah nggak sedih, Baim mah menikmati Al-Qur'annya. Ya Kita Allah. hanya yang sedih mendengarkan kisah Baim. Oh, terus kalau misalnya kita supaya bisa menikmati Al-Qur'an seperti Baim gimana sih? Ada nggak sih Baik. caranya? Karena kan nggak semua orang bisa menghafal seperti Baim. Baik. Di Al-Qur'an ada. Siap, ada di surah Al-Qamar ayat 17. Silakan Ustaz Syam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Allahumma arhamna bil Quran, surah Al-Qamar, dan di antara ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Qamar ini. Kalau mungkin kita pernah mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, satu ayat yang senantiasa diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, dan di dalam surah Al-Qamar ini ada juga satu ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu lidzikr, untuk dihafalkan. Maka untuk seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak menghafalkan Al-Quran, yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niat. Mandi itu adalah kebiasaan, tapi kalau pakai niat menjadi ibadah. Minum kopi, sarapan, makan siang itu adalah kebiasaan. Tapi kalau diniatkan untuk menambahkan stamina dalam beribadah dan diniatkan dia beribadah makan tersebut, maka makan tersebut akan menjadi ibadah. Berarti menghafal Al-Quran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, hatta orang tidak beriman sekalipun.
Lalu yang membedakan yang beriman dengan tidak beriman apa? Niatnya. Niat menghafal Al-Quran untuk menjadi az-zikr, untuk menjadi pengingat bagi dirinya, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Para tabi'ut tabi'in dan tabi'in pernah bertanya kepada para sahabat, wahai kalian sahabat Nabi SAW, kenapa kalian begitu lambat menghafal Al-Quran? Kami ini cepat sekali hafal Quran. Kalian ini sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, bahkan ketika ayat itu turun kalian ada di situ. Kok kalian malah lambat menghafal Al-Quran? Maka dijawab oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum waradhahum. Insyaallah kita ketemu dengan mereka. Apa yang mereka jawab kepada para tabi'ut tabi'in, anak-anak mereka? Kami lambat menghafal Quran karena kami tidak mau pindah ke ayat selanjutnya sebelum kami mengamalkan ayat sebelumnya. Subhanallah. Jadi masalah cepat dan lambat itu adalah bagaimana kita dekat interaksi dengan Al-Quran. Ada orang yang lambat menghafal Al-Quran tapi mungkin karena ingin mentadabburi isinya. Ada orang yang cepat menghafal Al-Quran karena memang dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun pada intinya niat kita satu, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah tegaskan di dalam ayat ini bahwa Al-Quran mudah dihafalkan, mudah untuk dijalani. Tidak ada satupun hukum Al-Quran yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Tidak ada satupun yang menyulitkan manusia dalam Al-Quran hukum-hukumnya. Maka itulah yang disebut bahwa Allah memudahkan Al-Quran tersebut. Bagi teman-teman yang mau menghafal Al-Quran, tanamkan ayat ini bahwa semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saya mau menghafal Quran, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan otak saya, bukan mengandalkan rajinnya saya, bukan mengandalkan pondok saya, tapi saya mengandalkan bagaimana Allah ngasih kepada saya. Wallahu taala alam. Niat dan minta sama Allah. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syah Baik, untuk sama-sama penjelasannya. Sani. Tepuk tangan dong untuk kita semua, Masya Allah. Tapi kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu atau jamaah yang ada di rumah setuju nggak kalau misalnya anak itu harus menjauhi kehidupan duniawi, kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, biar dia bisa menghafal Al-Quran? Tapi kan kadang-kadang takutnya ya, atau jamaah yang ada di rumah, nanti mereka mikir gini, ih papa mama jahat, ini kan waktunya aku bermain. Jadi kira-kira gimana kalau kayak gitu? Nanti deh, nanya sama Ustadz ya. Semoga bisa dijawab deh. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.